Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Saya akan bacakan buat kita. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, Allah menginginkan kita menjadi umat yang bertumbuh di dalam iman. Tentu Petrus menjelaskan bagaimana umat itu supaya bertumbuh. Yang pertama sekali adalah umat itu menjadi bayi yang rindu akan air susu ibunya. Seorang bayi yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Dengan demikian, di mana pertumbuhan iman Kristen ketika kita rindu akan firman Allah dan kita bergantung kepada Allah. Itulah yang menjadi salah satu kita supaya menjadi umat yang bertumbuh. Yang kedua, Petrus menjelaskan yaitu supaya menjadi batu hidup. Batu adalah sebuah kekuatan. Sekalipun batu itu kecil, tetapi jika bersatu akan menjadi kekuatan dan bisa membangun sebuah bangunan yang tinggi. Karena itu Petrus membuat sebuah sinonim bagaimana orang percaya itu sebagai batu hidup. Karena apa? Batu yang disusun, batu yang bersatu sehingga dia menjadi kekuatan. Kekuatan tidak hanya berasal dari luar, tetapi kekuatan yang pertama sekali berasal dari dalam. Sehingga Petrus katakan kita menjadi batu hidup. Batu yang inner powernya dari dalam diri kita. Kerohanian yang menjadi kekuatan kita. Yang bertumbuh, yang keluar menjadi iman yang hidup buat kita. Sehingga kerohanian kita itu Petrus katakan seperti rumah rohani. Rumah atau yang disebut dengan bait adalah tempat bersekutu dengan Allah. Sekarang rumah rohani artinya di mana hidup kita itu adalah selalu bergantung dan bertumbuh dan untuk belajar bersama-sama dengan Allah. Karena itu di dalam kesatuan itu adalah imamat yang kudus. Ketika kita belajar firman Tuhan, bukan kita sendiri yang menguduskan kita. Bukan perbuatan baik kita yang menguduskan kita. Tetapi siapa yang menguduskan kita? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu orang yang sudah beriman kepada Yesus, mereka yang sudah dikuduskan oleh Allah melalui baptisan, melalui pengampunan dosa, melalui perjamuan kudus akan menghasilkan atau dia bisa berguna di dalam kehidupan ini sebagai persembahan rohani kepada Allah. Hidup kita adalah persembahan rohani. Kegiatan kita adalah persembahan rohani. Karena apa? Dari hari Senin ketemu hari Senin, dari hari Minggu ketemu hari Minggu, semua aktivitas kita itu adalah ibadah kita, persembahan kita kepada Allah. Karena itu umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita mulai hari ini untuk menjadi persembahan kepada Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kami akan memulai kegiatan kami. Biarlah segala sesuatunya untuk persembahan ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertaimu. Amin.